semua? Baik, Bu. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Bagaimana suasana harimu hari ini? Lihat semuanya dalam keadaan senang semua ya? Iya, Bu. Memang senang semua atau terpaksa bikin di situ sekarang? Senang, Bu. Oke, hari ini semua anak hadir atau tidak semuanya? Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir? Iya, Bu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir hari ini dan Ibu berharap kita semua sehat walafiat dan untuk memulai hari kita hari ini dan belajar kita coba berdoa dulu. Ayo berdoa. Ini doanya bersama. Mulai. Tempat duduk siap. Kepada ibu kita hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selayaknya doa kita insya Allah menjawab Allah ketika sebagai santri dari Harusan bersama doa sebelum berdoa. Nah untuk lebih memantapkan pembelajaran kita hari ini sudah selayaknya kita baca satu surah pendek ya. Kita baca Al-Quran saja. Dengan siapa hari ini? Oke. Sama-sama tahu kita nak. Walaili idza saja. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Semoga dengan bacaan tadi Allah melimpahkan kita pahala kebaikan dan dilengkapi pikiranmu dalam menerima pendidikan hari pembelajaran kita hari ini. Buat anak ibu semua, masih semangat apa enggak ini? Oh ya semua. Apa semangat? Semangat.
kita sudah belajar tentang agenda Allah model, boleh di apa? Ketika boleh kita buka bukunya masing-masing. Misalkan anak-anak ibu menggambarkan kira-kira apa informasi yang kalian dapatkan dari cerita tersebut. Ya. Menampakkan alat menindak. Oke, bicara penampakan alat menindak dapat terlihat dari apanya? Dan pulau-pulaunya. Dari gambarnya. Oke. Apa lagi yang bisa memasang gambar? Oke. Legenda Putri Komodo. Oke, bagus. Kaca yang berwarna kuning. Iya, kata-kata itu warna kuning. Itu bicara? Ya, bicara? Nah, jawaban itu semuanya benar. Jadi bisa tarik ya. Selain itu, kata-kata yang berwarna kuning itu tahu? Ada yang tahu itu sebenarnya apa? Majas. Majas. Kalau majas, ketika mendengar kata majas, apa yang bisa kalian sampaikan ke itu? Saat ini, kira-kira majas itu apa yang bisa? Saat mendengar kata-kata majas, kira-kira adakah yang sesuatu yang bisa kalian sampaikan ke ini? Ada? Ungkapan Boleh? Lain? Apa? Apa? jelas. Apa saya? Jelas. Jelas. Jelas, oke. Apa? Jelas. Yang lain? Masih ada? Ya? Arti dan makna. Arti dan maknanya. Ya, bagaimana arti dan maknanya? Makna sebenarnya dan makna tidak sebenarnya. Tapi kita sebut dengan makna. Yes. Oke. Nah, saat ini kita akan masuk ke sana. Ya, kita akan masuk ke majas. Pembelajaran kita akan masuk kepada majas. Nah, nanti ya, setelah pembelajaran ini, ibu berharap itu anak-anak ibu ya bisa. Tolong baca, siapa yang bisa baca kuat? Pertama. Yuk, oke. Kalian kita bisa baca dan pertama. Tujuan kita pembelajaran ini setelah belajar nanti yang kita inginkan itu adalah apa? Yuk. Pemahaman pengertian majas, metafora, asosiasi, personifikasi, dan hiperbola. Nah, kemudian Mengidentifikasi penggunaan majas pada kalimat dalam bacaan legenda warisan dunia. oke. Terus Membedakan makna sebenarnya, denotasi dengan makna kias atau kiasan, perumpamaan. oke, bagus sekali. Namun ada sesuatu yang terlewatkan. Ibu lihat oleh semua anak ibu. Ya? Iya kan? Ibu mau tanya, takut ya sama ibu yang datang? Biasanya luar biasa ini cebongnya. Oke, nah karena ibu lihat letoy, sekarang kita coba dulu bangkitkan semangat juangnya. Dengan apa? Kita, iya nyanyi apa kita? Indonesia. Bagus. Nah, ada di antara anak ibu yang bisa bantu ibu untuk bikin lagunya ke depan. Siapa? Oke, lanjut. Nurul atau Pina? Pina ya? Nurul ya, itu juga ibu Pina aja. Udah Pina aja saya. Mohon deh, minta izin lewat sama ibunya. Semua anak ibu diharap berdiri ya saya.
personifikasi dan hiperbola. Nanti setelah pembelajaran kita selesai, ibu berharap itu anak-anak itu bisa memahami. Yang kedua, mengidentifikasi penggunaan majas pada kalimat dalam bacaan agenda warisan dunia. Yang ketiga, membedakan makna sebenarnya pada notasi dengan makna kias atau perumpamaan. Nah kembali ke buku saya. Dan identifikasi dulu. Apa saja di situ kalimat yang memakai majas, yang menggunakan makna kias. Yang pertama, berat hati. Dalam kalimat apa dia nak? Coba baca orang. Ya, bukan dalam kalimat apa sayang? Ibu nanyanya dalam kalimat. Bacakan kalimatnya. Kalimatnya. Bacakan yang kuat. Dengan berat hati yang mengenali sendiri yang membantu yang melahirkan bayi mereka. Oke, bagus. Itu termasuk dalam suatu makna kias, ya. Makna kias yang memiliki arti. Makna kiasnya di situ apa? Apa? Berat hati. Artinya apa? Kan? Berat hati itu artinya apa? Payah. Dia sulit, payah, dia tidak rela dan sebagainya. Terus kalimat kedua, kata kedua yang apa? Yang buah hati. Oke, buah hati. Nah, buah hati artinya apa? Anak. Oke. Terus apa lagi? Angin yang menari-nari. Iya. Nah, itu makna kias atau makna sebenarnya? Makna kias. Nah, kalau menurut kamu angin menari-nari itu artinya apa, Nak? Angin Berhembus, ya, bukan meliuk-liuk. Berhembus. Oke, meliuk-liuk kurang bisa. Ya. Lanjut. Apa lagi sayang? Setegar karang. Ya, terus yang lain. Hati yang berkeping-keping dan berkeping-keping. Hati yang berkeping-keping, kalau berkeping-keping hati kita bagaimana? hancur. Kita nggak akan hidup lagi. Itu makanya dia makna kias. Artinya apa, Nak? Sedih sekali. Ya. Terus apa lagi? Buah bibir. Buah bibir. Bibirmu ada buahnya? Ya. Ada. Jadi buah bibir apa artinya? Bahan omongan, bahan pembicaraan. Boleh. Lanjut lagi. Ya, Air mata yang membanjiri. air mata yang membanjiri katanya di situ. Mungkin air mata bisa membanjiri? Ya. Makna kias di situ. Artinya apa? Dia menangis terseduh, menangis hebat sekali, menangisnya luar biasa. Lanjut, apa lagi? Dia seperti bulan purnama. Ya, itu artinya Cantik. Oke. Kita masuk lagi ke pembelajaran baru. Mengenai Majas. Ya. Sebelum kita ini punya video yang akan kalian saksikan. Ibu harap semuanya menyimak. Ya. Oke. Menyimak, analisa dan pahami, oke? Oke, Bu. Saya. KBG 5. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya? Bertemu lagi bersama saya, Miss Sinta. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan kalimat pendek, ya kan? Kalian tahu nggak itu apa? Ada yang tahu, ada yang belum tahu, ada yang bingung. Sini, Ibu akan kasih tahu bahwa itu adalah majas. Nah, apa itu majas? Kita akan mengulas tuntas tentang majas. Sebelumnya, majas ini adalah pelajaran bahasa Indonesia pada fase C kelas 6 di bab 3 tentang Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Nah, anak-anak, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai adalah kalian akan memahami pengertian majas metafora, asosiasi, personifikasi, dan hiperbola. Kemudian kalian akan mengetahui apa saja ciri-ciri dari setiap majas tersebut. Yang ketiga, kalian juga pasti akan mampu mengidentifikasi majas dalam sebuah kalimat. Kemudian kalian juga akan mengetahui
penggunaan majas dalam teks sastra dan percakapan sehari-hari. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperingat kalimat, memberikan efek tertentu, dan menyampaikan pesan secara tidak langsung. Majas juga seringkali digunakan dalam sebuah karya sastra seperti puisi, cerita, pantun, maupun dalam percakapan sehari-hari. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 4 saja dari majas. Yang pertama, majas metafora. Majas metafora ini merupakan sebuah gaya bahasa yang mana dalam kalimatnya membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata bagaikan, bak, atau seperti. Dan metafora ini langsung menyamakan satu hal dengan hal lain untuk menekankan kesamaan atau sifat-sifat tertentu. Contohnya, dia adalah bintang di kelas. Di sini bintang bukan berarti bintang yang di langit, namun di sini menceritakan ada seseorang yang cerdas, cemerlang pencapaiannya di dalam kelas. Kemudian yang kedua, lidahnya adalah pedang yang tajam. Ini juga merupakan kalimat yang mengandung majas metafora. Perkataannya itu bisa sangat kritis dan bisa menyakitkan. Kemudian yang kedua adalah majas asosiasi atau biasa disebut asimilasi dan juga perumpamaan. Nah, asosiasi ini adalah sebuah majas yang mana di dalamnya membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dengan menggunakan kata penghubung seperti laksana, bagaikan, bak, dan ibarat. Contohnya, wajahnya cantik seperti bunga mawar. Bunga mawar adalah bunga yang cantik, jadi wajahnya diibaratkan dengan sebuah bunga karena kecantikan yang dimiliki. Kemudian, contoh kedua, dia kuat bagaikan batu karang. Nah, di sini kata bagaikan itu seperti mengumpamakan kekuatannya itu sangat teguh. Jadi seperti kerasnya batu karang. Kemudian yang ketiga adalah majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ini adalah majas yang memberikan dan membuat sifat manusia kepada sebuah benda mati atau hal yang tidak memiliki nyawa. Dan majas ini membuat seolah-olah benda itu hidup dan berperilaku seperti manusia. Contohnya, daun-daun menari di hembus angin. Nah, seperti kita tahu bahwa yang menari itu biasanya manusia. Nah, di sini dibuat daun-daun menari di hembus angin, seolah-olah yang begitu itu manusia. Kemudian contoh yang kedua adalah matahari tersenyum hangat di pagi hari. Kita tahu bahwa matahari itu bukan manusia, namun diibaratkan dia sedang tersenyum hangat di pagi ini. Nah, seperti itu. Jadi personifikasi itu lebih mempersan sesuatu benda yang diibaratkan seperti manusia, seperti hidup, padahal dia sebenarnya tidak hidup. Baik, selanjutnya adalah yang keempat adalah majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu dengan tujuan memberikan kesan dramatis atau untuk menekankan suatu pernyataan. Kita lihat contohnya, perkataannya menghancurkan hatiku. Bagaimana mungkin sebuah perkataan bisa menghancurkan hati? Tapi ini merupakan contoh dari hiperbola melebih-lebihkan. Kemudian yang kedua, aku menunggu 1000 tahun. Untuk manusia aja, kalau kita kayaknya tidak sampai 1000 tahun, tapi ditunggu 1000 tahun. Ini melebihkan, melebih-lebihkan. Selanjutnya, mari kita menebak sebenarnya apakah pemahaman kalian sudah mumpuni setelah mendengarkan penjelasan singkat tadi. Ya, nomor 1, menurut kalian kalimat di bawah ini, dia adalah pelita dalam kegelapan. Maksud apakah ini? Asosiasi
Majelis apakah ini? Bola. Bagaikan Ini adalah majas asosiasi. Kenapa? Karena ada kata bagaikan. Selanjutnya, laut itu menggulung amarahnya. Gimana laut itu seperti melakukan sesuatu. Kemudian aku sudah menunggu selama berabad-abad. Majas apakah ini? Ye, kamu benar. Ini adalah hiperbola, lebih-lebihkan. Nah, anak-anak, sekarang Kepada anak ibu semua, sekarang kita sudah anak-anak ibu sudah memperhatikan videonya, ya. Tahu apa yang kalian lihat di videonya? Tentang majas. Terus apa lagi? Bentuk majas bagus. Soalnya yang besar ya, kuat. Nah, majas apa saja yang kita lihat di video tadi? Mantap. Nah, sekarang adakah di antara anak ibu yang bisa ngasih tahu ke ibu, ya, nolong ibu ngasih tahu kalau majas metafora jadi apa pengertiannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih tahu gambarannya? Yang metafora? Jangan nengok buku. Oke, apa? Apa tadi? Kan kita tadi memaknai apa yang kita lihat dan kita dengar. Sekarang ibu ingin apa? Kalau metafora apa? Membandingkan dua hal yang hampir sama tanpa dua objek yang bersama tanpa menggunakan oke, bagus. Yang kedua, ada soal majas apa nak? Asosiasi. Ibu dari belakang nggak dengar suara loh. Dari belakang sayang. Asosiasi, majas asosiasi apa tadi? Berbeda dengan menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya biasanya apa? Seperti bagaikan dan sebagainya. Halo yang sudut, ibu juga ingin dengar suara yang sudutnya. Majas apa lagi tadi? Personifikasi. Apa? Menggunakan sifat-sifat benda manusia. Oke. Sifat manusia ke benda mati atau sifat benda mati ke manusia? Terbalik. Oke, bagus sekali. Lanjut, satu lagi. Hiperbola. Itu artinya apa? Biasa. Oke, belajar penggunaan itu semua. Nah, sekarang di kelas 5 kamu sudah belajar sebenarnya. Di kelas 4 juga belajar personifikasi. Di kelas 5 sudah dipelajari keempatnya. Sekarang kita perdalam lagi. Oke, siap untuk memperdalam pengetahuannya? Oke, nah buat anak ibu, kita sekarang kerja kelompok. Ayo segera bentuk kelompoknya. Yang belakang hati-hati ya ibu, jangan sempat nanti ini. Jangan sempat nanti. Ya, kalau yang mau dengan kerjanya.
jenis majasnya dan arti dari majas tersebut. Oke, kata teman-teman. Jangan lupa buat nama kelompokmu, nama anggotanya. Bukan siapa yang nulis, siapa yang dibagi tiga kelompoknya. Kan setiap anggota punya kelompok buat ketua kelompoknya ya. Yang kamu tulis minimal ya 2 jenis majas, 2 contoh untuk setiap jenis majas. Berarti minimal adalah 8. Aku kasih kamu banyak sekali majasnya di kartu majasnya. Ada gunting di sini? Tidak. Oke. Sudah ada satu. Tambah lagi. Kamu pilih saja nanti mana yang mau kamu pilih. Satu lagi ya. Di situ ada berapa tadi? Sudah ada juga. Di sini ada gunting atau tidak? Ada. Oke, luar biasa. Dia mau gunting ya. Kamu boleh minimal 2 potong untuk setiap majas. Nanti ya, halo. Hai. Bisa mendengar Ibu? Masih di situ semua telinganya? Nah, cara kerjamu kamu perhatikan nanti setiap kelompok itu, lihat kartu majasnya, kemudian gunting ya. Yang sebagian lagi nanti kerja tentukan apa majasnya, kerjasama ya Nak, yang diskusi di kelompoknya. Kemudian ada yang nulis KBD-nya, ada yang kasih tahu jawabannya, pokoknya kerja semua. Nanti setelah selesai, Ibu berharap buat anak-anak itu ke depan ya, presentasi hasilnya kita masukkan nanti guntingannya ke dalam kotak majas yang sudah Ibu buatkan. Siap untuk bekerja? Siap! Ready? Go! Ya, laksanakan. Siap kerja? Yuk, saya. Oke, langsung kerja. Hati-hatinya alatnya tajam. Hati-hati saya. Gak apa-apa, ada tulisannya ya. Pokoknya terbaca itu yang penting. Kalau bisa bagus, nggak bisa pokoknya terbaca. Ada yang kurang jelas tentang tugasnya? Ada? Semua jelas? Yes, Bu. Oke. Gak usah perpendek saya. Kotaknya nanti panjang, gak usah perpendek. Udah aja panjang-panjang aja, nanti nggak kelihatan di kotaknya. Ayo cepat tulisnya. Musyawarah yang tidak ikut menggunting musyawarah untuk mengisi KPD diskusi. Nah, sekalian mengamalkan sila keberapa itu? 4. Pilih mana yang kamu pahami, minimal 2. Dia minimal. Kalau minimal berarti boleh. Oke. Jenis majasnya, majasnya ini yang mana? Pilih akhirnya mana dia?
Ya, jenis majasa di sini. Terus di sini artinya, arti dari majasnya itu. Mohon maaf sebentar ya, waktu istirahat untuk kita ya. Nggak apa-apa ya. Fahmi, aman anggota kelompokmu? Aman? Ina juga aman ya? Gunung menyebabkan awan berjalan malas dengan jarak awan berjalan malas dengan dia berlari secepat tidak memandang langit.
hanya kita dua, tidak lebih. Tidak lebih. Boleh tambah nak? Kalau apa? Kan masih kosong kolomnya. Warna langit saja Dia minimal itu batas start sedikitnya. Jadi semakin banyak semakin bagus. bagus. Oke. Mantap. Ya. Berbola tidak ada yang Garuda sudah selesai. pohon minang. Burung hantu bagaimana? Belum. Oke. Butuh berapa lama waktu lagi? 3 menit. Katanya semua 3 menit. Berapa menit lagi? 5 menit. Oke, 5 menit maksimal ya. Oke. Pohon minang ditiup angin berarti orang pura menolak lukisan Tuhan. Dimusyawarahkan, putuskan aja bagus-bagus. Tidak usah marah-marah. Itu memang kekuatan Burung hantu sudah selesai? Belum. hiperbola. Ada kendala? Bisa Burung hantu ada kendala atau tidak? Aman kalau gitu. tangannya sekuat besi karena selalu kuat. Buku itu memang dalam buku itu memang personifikasi. Dia berlari secepat kilat bercepat. Anak itu bintang kelas cerdas. Awan berjalan malas di langit. Lalu air panas ini daun daunnya cantik. Bersinar. Yang nulis siapa? Oh, dari kita ini ya kita pilih lewat screen siapa yang duluan tampil, siapa nomor 2, siapa yang ketiga, oke? Iya, Bu. Jadi tidak ada nanti yang protes-protes. Kok ibu udah pergi udah garing katanya, ya kan? Atau belum pernah milih garing
Ini punya apa? Udah tua. Sifat bagaikan singa. Nah, udah terus sekarang bacakan hadis kembali. Siapa yang bukan baca? Ya. Siapa yang bukan baca? Nah, siapa yang bukan membacakan hasil? Oke. Nah, yang masukkan siapa? Semua kerja, bagi. Ayo, cepat. Waktumu terbunuh. Siapa yang paling cepat selesai nanti bisa selesai. Ada sesuatu. Oke? Nah, 5 menit langsung aja, langsung masukkan. Oke, mau pakai salam, oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baca yang cepat-cepat, nah, langsung masukkan. Lihat bagiannya. Ya, cepat. Dibagi makanya tadi
Iya. Tapura. Yang kuat suaranya sayang. Ada yang terdengar? Tidak. Nggak bisa didengarkan. Teman-temannya. Halo, kelompoknya. Bunatu yang kuat suaranya biar terdengar temannya. Ya. Yang baca majasnya juga kuat. Kalau nggak ada nggak usah masukkan, yang ada aja, yang ada aja. Yang nggak ada dia nggak usah masukkan. Tapura. Oke. Cinta adalah arti yang mengatakan asosiasi. Bagian mana? Dia adalah Kenapa? Berarti dia ada dua. Ada. Lagi nih. Personifikasi adalah Kerjasama. Ini ada Silakan tuh, itu yang ini, Pak. personifikasi. Tapura. Sudah tadi. Cepat. Bisa bikin waktu itu loh. Bacakan aja yang ada di situ. Anak itu lincah bagaikan kera di ikan. Tapura. Nah, masukkan. Udah. Oke. Wajah Leo bersinar seperti bulan purnama. Itu. Udah masuk. Udah. Anak itu dikenal sebagai ibu. Itu apa? Majasnya. Tapura. Udah masuk. Udah, berarti udah masuk semua. Udah. Tanyakan ada yang nggak tanggapan dari teman-teman? Ada tanggapan dari teman-teman. Ada atau tidak? Pas. Oke, pas. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepat, jangan lama. Biasakan bukan nak. Siapa cepat dia Muhammad. Ya. Pakai waktu ya. Oke lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tapura. Oke. Cepat. Baca lagi yang lain harus baca. Ketika temannya udah masukkan, baca lagi yang lain cepat. Personifikasi. Oke. Ombak berbisik dari tepi pantai. Personifikasi. Matanya bersinar bintang di langit malam. Asosiasi. Baca apa kabar Mak? Personifikasi. Bola. Pas. Sudah. Kata-katanya seperti malu wanita minang alu. Buatannya laksana Oke. Ya, nggak apa-apa. Komentar dia. Nggak usah diketawain. Wajar. Ada bapak ibu cantik di belakang gitu. Oke. Tanyakan udah dalam ini. Ada tanggapan teman-teman. Ya, pas ya. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
situ perayaan dengan nama bukan nyenggol kamu bukan di situ. Ayo. Baca-baca adalah racun manis. Bola. Bola. Oke. Cepat. Hati yang lebih kapas. Di siapa kan ada baca nak? Baca jangan dia terus. Bola. Bola. Oke. Betul. Butuh waktu ribuan tahun sampai kemarin bentuk bola betul atau tidak? Betul. Oke, lanjut. Hutan bisa memberi kita makan. Personifikasi. Itu mereka buat apa? Betul atau tidak? Oh iya, personifikasi. Lanjut. Apa lagi? Apa lagi? Anak itu adalah harapan keluarga. Oke. Oke. Lanjut. Cepat, cepat. Butuh waktu nak. Lagi. Tidak adalah mimpi yang indah. Siap. Masukkan aja langsung. Dah. Dia adalah raja di hatiku. Semua adalah istana di hati kami. Lawan mereka Malah nanti nggak ada dibacanya itu. Apa lagi teman-teman? Baca. Dia adalah penyelamatku. Baca yang kuat apa aja? Kasih nggak ibu? Gimana teman-teman? Banyak sedang seperti juga mawar. Oke, itu apa? Asosiasi, Pak. Itu asosiasi betul. Kalau dia cantik seperti bunga mawar. Bacanya adalah Suara. rumah itu habis berjalan jago merah. Malam si jago merah. Rumah itu habis dilalap si jago merah. Sudah. Oke, Pak habis. Tapi sayangnya juga dengar. Harus tetap ibu baru dengar apa lagi teman-teman. Oke. Saya belum tutup. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masuk ke kelompok 5. Semut, semut. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 70. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bela sampai bumi miring. Kemudian bela sampai lagi ke
belajar? Segala peralatan, baik gunting atau apapun itu letakkan, jangan dipegang-pegang lagi. Ya, oke. Letakkan, jangan megang-megang lagi. Mohon perhatiannya ke depan dulu, kembali fokus dulu, ya. Nah, coba, ya. Kita coba memahami apa majasnya. Kita sudah lihat dari videonya, ya. Nah. Oke, majas. Seperti yang kamu katakan tadi, sudah ada yang halo. Hai. Guntingnya diletakkan. Itu nanti habis semua buku nanti. Kalau masih di tangan itu nanti habis semua. Katakan saya. Oke? Nah, majas adalah gaya bahasa yang sengaja digunakan untuk apa? Untuk memperindah kalimat, memberikan efek tertentu atau menyampaikan pesan secara tidak langsung. Ya, majas seringkali digunakan dalam karya sastra seperti puisi, cerita, pantun, maupun dalam percakapan sehari-hari. Orang tua kita di rumah sering sekali memakai hiasan untuk mengajarkan kita. Ya, kenapa? Karena dengan hiasan nanti akan lebih berbentuk rasa dan hati kita akan terbentuk. Lanjut ya. Nah, kita sudah belajar tadi tentang majas. 4 majas saya sudah pelajari, artinya kita hanya memperdalam yang sudah kita pelajari di kelas 5. Nah, yang pertama majas metafora. Itu metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata penghubung. Tidak ada kata penghubung, kata penghubung, ya. Terus, apa contohnya? Nah, contohnya rumah itu habis dilalap si jago merah. Ada yang bikin ini tadi personifikasi, Bu, lihat. Nah, ternyata yang benarnya adalah fokus sayang. Lanjut ya. Anak itu dikenal sebagai kutu buku. Tadi hampir betul kalau yang ini. Ibuku dulu adalah bunga desa. Ya, gadis paling cantik metafora. Betul tadi. Ada satu kelompok tadi yang keliru memasukkan ini. Terus dia bawa buah tangan atau artinya buah tangan dari Jakarta. Buah tangan artinya oleh-oleh. Tadi nggak ada yang masuk ini, ada yang masukkan ini. Lihat. Ibu murung karena buah hatinya atau anaknya belum pulang. Buah hati itu hiasan, makna makna sebenarnya adalah anak. Saat SD Alifah merupakan bintang kelas di kelasnya. Ini tadi ada yang masukkan ini di personifikasi. Tapi kita sekarang hanya dua perbaiki dulu. Lanjut, terus ya. Majas kedua adalah majas asosiasi. Ya, nah di sini majas asosiasi adalah masuk perbandingan juga, nah. Tapi dia menggunakan kata penghubung. Ya, dua hal yang berbeda yang digabungkan, ya. Kata penghubung biasanya apa? Ada bah, ada laksana, bagaikan, ibarat, umpama, dan sebagainya, seperti dan sebagainya. Oke, nah sudah tahu ya? Lanjut. Ya, contohnya wajahnya cantik seperti bunga mawar. Ini asosiasi tadi ada berapa kelompok benar? Dia kuat bagaikan batu karang. Jadi masuk asosiasi, tapi ada satu kelompok tadi yang kurang tepat dilihat. Kemudian matanya indah seperti bintang kejora. Ini tadi tidak ada yang masukkan ini. Wajah Lea bersinar seperti bulan purnama. Ini ada yang masukkan betul di asosiasi. Semangatnya keras bagaikan baja. Ini ada tadi yang masukkan tepat di asosiasi. Lanjut ke majas ketiga. Personifikasi. Majas personifikasi itu adalah apa? Majas yang ya melekatkan sifat-sifat makhluk hidup atau manusia kepada benda mati. Benda matinya seakan-akan bisa seperti manusia gitu ya. Lanjut kita lihat contohnya ya. Siang ini terlihat dedaunan menari mengikuti alunan lagu. Dedaunan bisa menari? Iya. Oke. Setiap makan sendok dan garpu selalu berkelahi. Berkelahi ketika tidak. Itu adalah kias, artinya berbunyi keduanya ya. Terus angin berkejar-kejaran ya dari barat ke timur dan alam menangis melihat perilaku manusia. Kita lanjut ya nak ya. Majas selanjutnya majas hiperbola. Ini
melebih-lebihkan sesuatu, ya, sampai hal itu tidak mungkin terjadi. Contoh, kirimanmu butuh waktu ribuan tahun untuk sampai ke sini. Itu bernada sindiran dia. Majasnya berpura masa ribuan tahun, ya, nggak mungkin ya. Karena umur kita juga paling bentar itu 63 tahun. Terus, makanan ini lebih panas dari lava pijar. Ya, lebih panas katanya dari lava pijar. Nggak mungkin ya. Lava pijar. Lanjut. Tangannya sekuat besi karena selalu dilatih setiap hari. Dan yang terakhir, Yesus sekarang berpidato dengan berapi-api. Ada apinya? Tidak. Makna? Iya. Makna sebenarnya dengan semangat. Lanjut. Kakak memeras keringat setelah ikut lomba maraton. Memeras keringat itu termasuk makna? Iya. Termasuk majas bola. Sama memeras keringat, ya. Nah, itu dia majas yang kita pelajari hari ini, ya. Itu majas kita. Tadi ketika kamu masukkan ke sana sudah hampir semuanya ibu lihat sudah hampir masukkan ke tempat yang tepat, kecuali ada 1-2 itu hal biasa. Kita boleh kembali, ya. Nah, sekarang anak-anak semua siap untuk diuji? Iya. Siap untuk diberikan latihan? Iya. Ya. Yakin siap? Iya. Nah, kita langsung kerja perorangan, ya, Nak. Ini setiap orang. Kamu harap, ya, mengerjakan tugasnya per orang. Kalau bisa jangan mencontoh ke temannya, sayang. Biasakan mengerjakan dengan jujur. Ini udah cukup? Cukup, ya? Jangan lupa nulis namanya. Siapa lagi, sayang? Di Harlin, apa kabarmu? Masih nyaman-nyaman saja? Sakit? Berapa? Ada 2. Cukup? Kurang? Berapa lagi? Satu lagi. Satu lagi. Kenapa? Jangan lupa nulis namanya. Lebih? Lebih bagus ini, sayang. Lebih berapa? Nah, selamat mengerjakan pasangan dengan pasangan yang tepat. Langsung bekerja, Nak. Jangan sia-siakan waktumu. Langsung bekerja.
4 Majas. Sudah paham apa belum? Bagaimana perasaan kalian? Itu senang atau dipaksakan senang? Nah, hari ini kamu dapat pembelajaran mengenai Oke. Sudah dipahami? Ada yang belum paham? Pasti ada. Nanti ditanyakan. Yang tidak paham nanti tanyakan saja langsung. Temannya yang sudah paham atau ke ibu ya langsung. Oke. Nah, untuk hari ini anak-anak semua, ya, ibu bangga pada kalian. Senang sekali dengan kerjasamanya, dengan banyak praktiknya dan sebagainya. Nah, yang pasti tetaplah menjadi anak yang berbudi. Untuk pembelajaran berikutnya kita insya Allah masuk kepada topik opini dan fakta. Ya.